Saudara, kita perlu berhenti melihat, mendefinisikan Tuhan itu Tuhan yang cinta saja. Tetapi dia adalah Tuhan yang penuh cinta dan Tuhan yang punya tujuan. He is a God of love and He is a God of purpose as well. Love and purpose itu must be complement. Musa waktu bertanya, minta sama Tuhan, kiranya aku mendapat kasih karunia. Tetapi permintaan kedua di dalam Keluaran 33, tunjukkanlah jalanmu supaya aku mengenal Engkau. Dengan kata lain, kita nggak bisa kenal Tuhan secara utuh hanya dari cinta yang sempit. Sebab cintanya itu adalah cinta yang punya tujuan. Dan cintanya bukan cinta yang umum. It's not common love. It's a personal love. Nanti saya akan bagikan ini. It is an everlasting love. And so personal. Cinta yang memiliki tujuan. Tujuan yang menjadi pengejawantahan dari cintanya. Masalah orang Israel bukan masalah tidak diampuni. Bukan masalah tidak dipelihara dan tidak ditolong Tuhan. Mereka itu diampuni sekalipun berkali-kali berontak. Anda lihat dalam Bilangan 14 ayat 20. Mereka 40 tahun putar-putar gak pernah kekurangan. Sepatu gak rusak, pakaian gak rusak, gak kekurangan. Amin. Mereka terpelihara. Mereka dilindungi dari musuh. Tiba-tiba saya kaget melihat picture ini. Loh, lah kita dengar di gereja begitu. Jadi, what is the problem? Apa masalah bangsa Israel? Mereka diampuni. Mereka tetap dicintai Tuhan. Amin. Tetapi mereka kehilangan perkenanan Tuhan. Nah, ini kita bicara paradigma demi paradigma. Kebenaran kerajaan surga itu bukan flat. Dia berlevel. Makanya ada halaman ruang kudus, ruang maha kudus. Ada kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Kehendak Allah yang baik itu beda dengan kehendak Allah yang berkenan. Kehendak Allah yang sempurna beda dengan kehendak Allah yang baik. Kita nggak boleh berhenti dalam satu level. Bangsa Israel juga tidak kehilangan pemeliharaan Tuhan. Amin. 40 tahun mereka nggak kurus loh. Mereka nggak sakit. Dan itu luar biasa dan itu kita harus alami. Nggak ada yang salah. Kita harus menerima pengampunan. Kita harus mengalami Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. So what is the problem? Perhatikan. Mereka diampuni, mereka dipelihara, mereka dilindungi. Tetapi mereka kehilangan perkenanan Tuhan. Yang kedua, mereka menjalani hidup. Matahari terbit, matahari tenggelam, matahari terbit, tenggelam. Putar-putar. Menghabiskan hari. Tanpa bertumbuh. Mengalami sebuah pertumbuhan. Mereka menjadi just getting old without spiritual maturity. They never growing up into the maturity. Just going round. No direction. Amin. Amin. Dan yang ketiga, mereka nggak kehilangan berkat.
blessing. Tetapi mereka kehilangan destiny. Oh. Jadi berkat sama destiny itu beda. Mereka tidak kehilangan berkat, mereka kehilangan warisan. Mereka just live, but never live in life. Mereka mengecap kebaikan Tuhan. Mazmur 34, ayat berapa itu? 5 atau berapa? Kecaplah dan lihatlah. Tapi mereka gagal melihat. See. Mereka nggak pernah lihat. Karena mereka gagal hidup oleh iman. Mereka ngalami mujizat. Oh, Anda kaget? Saya kaget. Melihat gambar ini. Sebagian pengkhotbah membagikan itu gambaran orang nggak masuk surga. No. Saya berani katakan no. Mereka diampuni. Baca Bilangan 14 ayat 20. Tuhan itu udah marah. Tapi Tuhan itu tidak pernah berhenti mencintai walaupun marah. Amin. Jadi marah pun dia ngomong-ngomong sama Musa. Musa, aku ngamuk loh. Supaya Musa mintakan ampun. Begitu. Terus waktu Musa minta ampun, aku mengampuni mereka sesuai permintaanmu. Buka Bilangan 14 ayat 21. Jadi mereka diampuni enggak? Diampuni. Jadi kita harus tidak boleh mengkotakkan berita Injil hanya berita pengampunan. Pengampunan itu sesuatu yang luar biasa. Foundation, gate, but it is not purpose. Bandingkan dengan Musa yang juga berjalan bersama-sama tuh bangsa Israel. Kalau hari ini pelayanan bersama di gereja, pelayanan bareng. Tapi di balik itu Musa kenal jalan Tuhan. Karena dia berdoa, show me thy way. Amin. Show me thy way. He is the way. Dia itu jalan. Show me thy way. Sehingga perhatikan, 40 tahun mereka melewati satu realita yang sama. Tetapi Musa mengalami transformasi. Menjadi seorang pangeran yang berangasan, lalu menjadi pangeran yang putus asa. Dia merasa udah habis, dan yang akhirnya diubah menjadi sahabat Tuhan. Amin. Not just man of God, he was a friend of God. Transformation. Apa problem bangsa Israel? Mereka mengalami kebaikan Tuhan, cintanya Tuhan, tapi mereka gagal memahami tujuan maksud Tuhan untuk apa mereka keluar dari Mesir. Roh yang luar biasa, the excellent spirit, itu nggak pernah lahir hanya karena cinta, tapi cinta dan tujuan. Kenapa orang Kristen banyak yang biasa-biasa? Karena nggak punya tujuan. Orang biasa nggak punya tujuan, orang punya tujuan nggak pernah jadi orang biasa. Saya masih ingat saya waktu mahasiswa. Saya satu mahasiswa, satu universitas sama Pak Agus di Surabaya. Pembimbing rohani saya berkata, cepat bertumbuh, mumpung kamu masih muda. Itu nggak salah, tapi beliau ngomong begini, sebab nanti kalau sudah dewasa, sudah nikah, sudah punya anak, sudah kerja, wangil bertumbuh. Kok bertumbuh? Bertahan aja, syukur-syukur. Tuh, itu dia ngomong itu berdasarkan fakta. Itu saya nggak ngomong statementnya itu salah.
Oh ya. Jadi kita bertumbuh cepat, baca Alkitab yang banyak, bertumbuh. Mumpung masih 6. Kalau nanti udah kerja, udah punya anak, udah mikir itu susah, mikir rohani itu udah bertahan aja untung-untung. 33 tahun yang lalu. Dan by the grace of God, perkataan itu tidak terjadi dalam hidup saya. Saya masih ingat perjumpaan pertama, yang kehadiran Tuhan pertama dalam hidup saya. My request adalah, Tuhan, aku gak tahu Engkau tuh cinta sama aku. Gini aja Tuhan, kalau Engkau cinta sama aku juga mau cinta sama Engkau. This a make a deal. Itu bukan penyerahan diri. Saya tidak mengenal penyerahan diri, saya tidak ngerti Tuhan. Dan saya masih ingat doa saya. Dan jangan pernah ambil cinta itu dalam hati saya, dalam hidup saya. 33 hampir 34 tahun yang lalu. 83 hari ini 2017. By the grace of God. Cinta itu gak hilang di dalam roh saya. Cinta Tuhan. The love of God. Karena saya melihat itu harta. Di mana hartamu, di situ hatimu. Bukan di mana hatimu, di situ hartamu. Kalau itu engkau lihat harta, engkau maintain, engkau eman-eman, engkau look after, you take care. Engkau gak ingin kehilangan. Dan hari ini saya tidak kehilangan passion. Dan salah satu saya katakan, saya melihat sebuah tujuan. Tanpa tujuan kita akan capek. Nah, saya nggak membahas itu, tapi saya introduction. Kenapa belum keluar PowerPoint-nya? Nah, saya akan bicara cintanya. Jadi cinta ini cinta yang punya tujuan. Dan cinta dan tujuan ini dia realize into the such kind of relationship that we call covenant. It's not ordinary relationship. It's a unique. It's a covenant. Through covenant, His love, His personal love, His everlasting love, and His eternal purpose become reality in covenant. Because this is not common love. This is a personal love. Oh, hilang lagi. Saya bisa dibantu. Sinyalnya tadi udah keluar, hilang lagi. Ya, sambil. Saudara, banyak orang tidak memahami tentang common love and personal love. Ketika anak yang hilang datang kepada Tuhan, bapaknya, perhatikan, dia minta cinta yang umum. Halo? Dia minta pengampunan. Dia punya statement 3, aku berdosa kepada sorga dan Bapa, bukan langit, sorga dan Bapa, dan aku gak layak disebut anak Bapa. Betul? Lukas 15, gak usah dibaca. Dan yang ketiga, dia belum sempat omong. Aku gak minta jadi anak Bapa, aku cuma minta nunut hidup. Betul? Dan itu gak salah dari pihak dia. Dan itulah Anda dan saya. Waktu ketemu Tuhan pertama kali, kita ini nggak ngerti Tuhan, betul nggak? Kita cuma bilang, Tuhan Engkau baik, aku percaya Engkau mati di sana, aku nunut titip hidupku, tolong ono saya. Yang broken heart atau yang bokek gitu ya, yang macam-macam, yang sakit gitu. Tuhan aku tuh titip hidup, tolong ono saya.
Enggak salah sama sekali. Dia minta cinta yang umum. Amin. Tetapi yang dia dapat bukan cinta umum. It's not compassion. Just compassion. Saya dapat istilah dari Pak Samuel Yusuf. Pastor, do you know what is the meaning of compassion? Ya, belas kasihan. No. Compassion is mean common passion. The first level. Kalau telur itu baru putih atau kulitnya. Bukan kuning telurnya. Halo? Dan kita seringkali terjebak cintanya Tuhan itu berhenti di compassion. Jadi butuh orang itu punya persoalan dulu. Nah, banyak orang merasakan cinta Tuhan kalau ada persoalan. Kalau nggak ada persoalan nggak kerasa. Lah waktu Adam belum jatuh dalam dosa, emangnya ada persoalan. Adam sakit, Adam kekurangan, Adam susah, nggak ada. Nggak ada rasa sakit. Rasa sakit itu terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Engkau bersusah payah, engkau bla 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 bla. Ini kok nggak keluar di sini. Oke. Nah, sampai di mana? Dia just common passion. Anak yang bungsu tidak dapat compassion saja, tapi dia dapat covenant. Passion. It's a personal love. Saya punya bukti. Saya punya bukti firman. Banyak mengira, oh Yesus itu mati karena saknotok. Bahasa Jawa Timur. Anda tahu film yang terkenal? Pernah mikir nggak? Judulnya bukan Compassion of Christ. Passion of Christ. Not Compassion of Christ. Mungkin banyak orang yang nggak pernah mikir, nggak pernah bertanya, apa disebut passion? Passion itu saya terjemahkan, this is a desire. Gairah cinta. Ya Tuhan mati karena dia cinta. Dia tuh memang orang baik, rela mati. Pribadi enggak? No. Tunggu dulu. Manusia jatuh dalam dosa. Malaikat juga jatuh dalam dosa. Setuju? Sepertiga. Pertanyaan saya. Ditebus enggak? Malaikat yang sepertiga ditebus enggak? Let them go. Ibrani berkata, bukan malaikat yang dia kasihani. Amin. Keturunan Abraham. Ini Tuhan yang sama enggak? Cintanya enggak bodoh. Anda harus punya 3 karunia dalam perjalanan hidupmu. Ini just intermezzo. Apa Pak? Kau berjalan sama Tuhan tuh harus punya 3. 1 urapan kefefet. 2 urapan ngeyel, gitu ya. Tahu ngeyel? Persistent. 3 iman GR. Iman GR. Ini iman GR. Anda harus GR. Malaikat nggak ditebus. Amin. Manusia ditebus. Ini bukan common love. It's a personal love. Dan saya temukan, saya tulis dalam buku yang saya tulis, Purpose of Creation. When God made a man, He gave to the man kind of gift that He never gave to the other creation. This is His likeness, His image. And this creation is not just ordinary creation. Man become His beloved creation. And God not just loving them, but God fall in love with them. Ketika saya membaca dan mempelajari Alkitab, saya tidak hanya menemukan sebuah ayat-ayat suci yang sakral. Yes, they are.
sakral. Tetapi saya menemukan sebuah love story. Sebuah kisah cinta yang menyentuh hati. A love story of creator to his beloved creation. And that is not common love. That is a personal love. And that is a everlasting love. Dan salah satu yang ditangkap oleh nabinya Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal dan aku mau melanjutkannya. Dan hati Bapa juga ditangkap oleh Yesus Kristus waktu dia mau masuk Yerusalem. Perhatikan kata-kata. Ini bukan kata-kata kitab suci yang sakral. Ini adalah sebuah manifestasi hati Bapa. Kalau bahasa Jawa ini gemes, desperate. Yerusalem, Yerusalem, betapa aku rindu mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anaknya, tapi engkau gak mau. Ini bukan ayat seperti ayat kitab suci. Jangan mencuri, jangan membunuh. No. Anak kesayangan kau gerangan Efraim atau anak kesukaan. Tapi setiap kali aku menghardik engkau nakal, engkau berontak. Aku harus menghajar engkau. Tapi hatiku terharu setiap kali aku menghajar engkau. Tidak dapat tidak aku mencintaimu. Saya terlihat. Lihat omongannya dia sama Fir'aun. Ini gambaran. Katakan sama Fir'aun. Bila Keluaran 4 ayat 22. Biarkan umatku pergi. Itu berkali-kali. Biarkan umatku pergi. Tolong jangan ngageti saya. Kaget saya. Soalnya gak tegang. Kita sama-sama tegang soalnya. Biarkan umatku pergi. Enggak. Statementnya begitu. Yang ini Keluaran 4 ayat 22 begitu. Katakan sama Firaun, Israel itu anakku. Anakku yang sulung. Masih ingat? Biarkan anakku pergi untuk beribadah kepadaku. Let my people go that they may serve me. Balik. Kalau engkau gak biarkan dia pergi, engkau gak lepasin, gua bunuh anakmu. Wah. Itu gak kayak ayat kitab suci. Itu kayak bapak bos besar, anaknya diculik preman. Ya, betul nggak? Tapi bos ini berwibawa dan dia, gua kasih tahu ya, lepasin anak gua. Lu nggak lepasin anak gua gampar anakmu. Amin. Saya baca ini imannya GR dong, betul nggak? Anda punya bapak gitu bangga nggak? Halo, bapak saya keren, premannya lepasin anak gua. Itu bukan ayat kitab suci yang seperti orang pikiran agama, betul nggak? Itu Bapak. Wah, Anda mulai tertarik. Ini cinta kayak begini. Bukan cinta bos baik hati bagi sembako. Loh bener, kita jadikan Tuhan itu dewa baik hati bagi sembako. Itu bentuk hubungan dewa sama pengikut semua kepercayaan. Permisi, saya nggak sedang menyindir atau merendahkan pola-pola kepercayaan. Saya juga orang Chinese, tapi Anda pelajari budaya Chinese. Itu hubungan dewa sama manusia itu sogok menyogok. Betul nggak? Disogok-sogok. Giamloong kasih semangka. Loh, betul nggak? Bribe. Supaya Giamloongnya tutup mata, udah nggak masuk sini nggak apa-apa. Kan begitu, betul nggak? Dan saya lihat cerita wayang Arjuna Wiwaha, dewa juga bohongi manusia. Jadi saling tipu-mentipu. Jadi manusia tuh kasih sesajen supaya dewanya kirim rezeki. Suku Maya kalau hujan nggak datang dia sembelih manusia supaya turun hujan. Hubungannya model begitu. Ini Tuhan kita ini beda. Anda jangan nyembah dia seperti kayak nyembah dewa. Dia bukan
Gunung Kawi yang lain, yang baru. Gunung Kawi udah habis sekarang, karena katanya ditengkingi doa syafaat. Lu bener, sekarang nggak ada, sepi udah hilang anunya, rohnya udah hilang. Gitu loh saudara. Nah, Anda lihat, Yesus mati tepat hari Paskahnya Yahudi. Orang Yahudi itu keluar dari Mesir. Paskah. Tulah ke berapa? 10. Jadi Tuhan kasih berapa tulah untuk keluar dari Mesir? Come on. Berapa? 10, salah. 9 plus 1. Ya podo aja Pak. Saya cuma bikin istilah. Ini keren saudara. 9 tulah. Itu Tuhan demonstrate His power upon gods of Egypt. Dewanya Mesir itu dewa paling top. Sampai hari ini Anda lihat film Transformer, piramid kan? Dewa, pokoknya terus film-film apa itu kan Mesir itu piramid. Setan gede itu di situ. Tapi Jehovah membuktikan dia lebih besar, betul? Oke, tapi sampai tulah 9, babak belur kan? Dewanya Mesir, Fir'aun. Kita lihat, ini bahasanya kode. Kenapa air jadi darah? Karena Mesir nyembah dewa Nil. Kalau air jadi darah, dewamu kalah. Opo kok matahari gelap? Karena orang Mesir menyembah Ra, dewa matahari. Jadi itu simbol, Anda harus tahu. Pokoknya Anda baca Alkitab, baca Perjanjian Lama itu harus Anda nangkep simbol-simbol. Tapi sampai tulah 9, orang Israel bebas enggak? Enggak. Kemarin saya seminar, dia firmannya, ketetapannya itu ya dan amin. 9 tulah babak belur dewa Mesir. Enggak lepas. Kapan lepas? Tulah 10. Tulah 10 itu saya definisikan, Tuhan tidak mengalahkan dewa Mesir lagi. Tuhan bayar. Keren ya? Kok begitu Pak? Karena iblis mencuri, bahasa Jawanya mantap, iblis nyolong. Tahu nyolong? Tuhan tidak nyolong balik. Karena Tuhan bukan maling. Nangkap saya? Tuhan bukan pencuri. Iblis itu maling. Betul? Dia pencuri. Tuhan bukan maling. Tuhan bayar. Nebus. Iblis maling, Tuhan bayar. Jadi iblis itu manusia terjual. Tuhan bilang, lepasin anak gua. Gak bisa. Salahnya dewek. Tak bujuk imam. Gitu kan itu. Mau sendiri kok. Nah Tuhan gak bisa berdasarkan firman, dia mau kok. Oke, kalau gitu aku beli. Atau iblis, kalau mau beli. Oke. Berapa? Iblis menyeringai dengan liciknya. Seharga nyawa putramu. Tuhan bilang, tak bayar. Makanya Tuhan, ulang lagi. Nah, Tuhan meminta Abraham mengorbankan Ishak. Dan saya percaya bangun pagi, Abraham nggak sisiran, nggak mandi. Stres. Betul nggak? Wah, ini anakku tunggu 25 tahun Tuhan. Masa kok aku harus korbankan? Tuhan nggak jawab apa. Dia naik ke gunung, ditanya, pamit sama siapa? Istrinya sama yang lain. Nah, dia ngomong-ngomong sama istrinya. Enggak seperti pelajaran pria sejati harus izin sama istri. Kali ini enggak. Sebab kalau izin sama Sarah, Sarah bilang, langkai mayat saya. Saya enggak percaya Tuhan ngomong begitu. Dan di jalan, nah, we worship. Kata worship pertama itu di Alkitab di situ. We worship in the mountain. That's a worship. Nah itu nanti kita lihat, that's a covenant. Nah, sinyo Ishak bawa kayu sama apinya. Papa
3 hari jalan. Siapa yang mati 3 hari? Yesus. Mulai ngerti. Papa ini kayunya udah siap, ada apinya udah siap. Korbannya mana? Anda bayangkan jadi Abraham, sakitnya. Tapi dia masih berkelit, nanti Tuhan menyediakan. Ya, Jehovah Jireh. Jalan. Nah, Tuhan itu, saya nggak nyalain, banyak orang menjelaskan, itu Tuhan menguji Abraham. Kesetiaannya. Dan waktu itu, di Timur Tengah, dewa-dewa itu meminta pengikutnya untuk menyerahkan anaknya. Itu arkeologi menceritakan begitu. Jadi Abraham pikir Tuhan itu juga begitu. Jehovah atau El Shaddai ini. Saya dapatkan. Tuhan itu tidak menguji. Terus apa, Pak? Tuhan itu curhat. Anda punya sahabat, Anda punya pergumulan, apa yang Anda lakukan? Sharing. Curhat. Curhat apa, Pak? Ini tidak ada di Alkitab, ini versi saya. Loh iya, tapi berdasarkan Alkitab, tapi ini ramesannya saya. Saya bilang gini. Bram, kamu kan koncoku. Engkau kan sahabatku. Ya Tuhan. Aku pingin engkau merasakan apa yang kurasakan. Maksudmu Tuhan? Aku pingin kau merasakan sakitnya seorang ayah mengorbankan anaknya. Itu bukan kamu, Bram. Saya mau tanya, yang dikorbankan Ishak atau Ismail? Kak Sido. Ya toh Kak Sido toh. Jadi kalau ketemu orang seberang bilang, jangan engkel-engkelan. Oh Rasido, betul deh. Lo kan udah jadi kok. Betul gak? Jadi Tuhan itu gak minta begitu. Tuhan itu mau curhat. Bram, aku cuma ingin kau merasakan. Rasakan apa Tuhan? Sakitnya. Seorang ayah itu menyembelih anak. Itu bukan kamu, Bram. Itu aku. Oh, kalau Anda itu dibukakan, Anda kepingin tekurup, ingin nyembah dia. Oh Tuhan gitu ya. Dia maha kuasa. Tapi karena dia jatuh cinta, dia tersakiti. Kalau dia gak cinta, dia gak bisa sakit. Halo? Kita nothing. Gak bisa. Tapi karena dia jatuh cinta, dia sakit. Gak ada dewa seperti itu. Amin. Dia Tuhan yang berbeda. Bukan cuma hebat. Gini saudara. Saya di Surabaya punya pelayanan, ada pelayanan changing life, supporting for scholarship untuk anak-anak yang kurang beruntung. Saya nggak berani katakan saya mengasihi mereka. Saya peduli. Saya compassion. Halo? Masih kulitnya, putih telurnya. Saya nggak berani menepuk dada. Saya hanya menyediakan diri, ya udah disalurkan. Senang lihat orang, anak yang nggak bisa sekolah. Tapi saya juga punya anak. Dan kalau saya ketemu anak saya, lihat anak saya nggak punya perasaan itu sebelumnya, dan saya katakan perasaan ini bukan saya semata, tapi saya katakan kepingan kecil dari hati Bapak yang ditanam di saya. Saya bisa bilang begini, son, I'm limited, I'm not perfect, but I want you to know, Papa love you so much. I'm limited, I'm not perfect. But I love you so much, son. And I promise I will do whatever I can do as long as I can for you. Nanggap sudah. I'm limited. I'm not perfect.
But I love you so much, I will do whatever I can do. That is not common love. That is personal love. Amin. Dan saya mendapat gambar. Jadi saya nggak lihat cuma huruf. Saya seperti orang nonton film A Love Story. Sebuah kisah cinta satu pencipta yang begitu desperate. Dan seperti yang saya katakan, dia bilang, I will do whatever I can do to bring you back to me. Because I love you so much. Amin. Aku gak mau kau hilang. Kenapa dia gak tebus malaikat? Karena malaikat belum senilai nyawanya. Anda punya sepeda motor butut, di Indonesia, kalau di Australia pasti nggak ada. CB100, masih ingat Honda CB100? Duk. Misalnya itu dicuri orang. Terus dia tahu handphone Anda. Ini misalnya di Indonesia. Bapak, Ibu, itu sepeda motor di tangan saya. Kalau Anda mau kembali sepeda motor, sediakan uang 50 juta. Jawabmu apa? PPN. Ya toh? Karena itu sepeda motor butut nggak senilai 50 juta. Kenapa dia bilang sama malaikat waktu dosa, let them go? Why? Karena nilainya malaikat nggak senilai nyawanya dia. Nilainya Anda dan saya senilai nyawanya. I pay. Loh, itu darah binatang, Pak. Itu kalau dunia bisnis sekarang udah jelas. Itu Tuhan bayar cek mundur. Ngerti, saudara? Darah binatang nggak bisa menghapus dosa, kan? Ibrani bilang, kok bisa? Karena cek itu berlaku karena yang ngeluarin orang yang punya duit. Betul kan? Tapi satu hari, Anda mulai jelas. Cek itu harus cair. Betul? Kapan cairnya? Waktu Yesus mati. Dan apa di balik itu? I will do whatever I can do. This is not common love. This is personal love. Dan kita harus redefinisi konsep kasih Tuhan. Dia punya common love. Dia menaikkan matahari, memberikan matahari buat orang fasik dan orang benar. Tapi berita Injil bukan cerita tentang cinta umum. Anda nggak harus jadi Kristen untuk ngalami cinta umumnya dia. Halo, ini ekstrem ya. Ditolong Tuhan itu nggak cuma orang Kristen, orang Islam, orang Buddha ditolong Tuhan. Loh, teman saya itu orang kaya, baca koran dari Mojowarno, orang Kristen dari pulang gereja atau perayaan, satu truk gelundung, tergerak hatinya. Kirim pegawainya, tanya itu berapa biayanya rumah sakit. Saya mau tanggung semua. 250 juta dibayar. Seneng puas. Dia kepingin ketemu orang itu, enggak. Itu compassion. Amin. That's not personal. Ini satu lagi. Kalau ada konglomerat, di sini belum ada yang jadi konglomerat. Saya ini dapat karunia kenal konglomerat, belum dapat karunia jadi konglomerat. Kalau konglomerat kalau orang biasa punya perusahaan, perusahaannya defisit, stres. Kalau konglomerat punya 100 perusahaan, defisit 1, yang lain profit, dia stres enggak? Hah? Enggak, pinter. Kalau yang jawab stres mata duitan. Enggak. Saya punya teman kaya sekali, punya hotel di Bali, defisit. Dia enggak stres. Kenapa? Yang lain untung buat ngambeli. Kalau 3 tahun enggak untung terus, si konglomerat itu ngomong gimana? Mungkin ngomong gimana? Udah jual aja. Betul? Why? Because that is asset. Betul? Ini keren. Perhatikan.
Kalau aku punya 100 domba, hilang 1. Ya, Tuhan tidak bilang ini. Ya wis, ben hilang. Aku masih punya. Tuhan tidak ngomong gitu. Tuhan ngomong gini, tak taruh yang 99, tak cari yang 1. Because I love them one by one. That's amazing. Anda nggak bisa mencintai personal love sebagai human. Banyak orang. Betul nggak? Anda hanya bisa mencintai keluarga secara personal. Anak, istri, suami, dan orang tua. Atau sahabat dekat tertentu. Yang lain, common love. Betul? Tapi Tuhan bisa mencintai umatnya yang sekian miliar. One by one. Amin. Kenapa? Dan cinta yang personal dalam perjanjian ini cinta yang punya tujuan. Kalau ada seorang ayah atau ibu suami istri punya anak 5 tahun, dia sambut papanya kerja, pulang kerja, atau mamanya pulang kerja, atau rumah. Papi, papi, mami, mami. Seneng. Tapi 10 tahun lewat, dia nggak mau sekolah, nggak mau keluar rumah. Tapi pasti gitu, papi, papi, mami, mami. 15 tahun, papi, papi, mami, mami. Papa mamanya masih cinta nggak? Masih. Tapi nangis. Banyak anak Tuhan gak sadar. Dia sembahyang, oh masih kerasa cinta. Tapi saya khawatir ada banyak Tuhan itu nangis. Nangis apa? Itu orang tua. 15 tahun, papi, mami gak sekolah. Dia akan ngomong, nak, kowe besok jadi opo toh nak? Halo? Betul? Kalau orang ke panti asuhan, bawa makanan, sudah. Ada yang gak naik kelas, pokoknya aku sudah ngasih makanan. Itu compassion. Tapi sama anak kita gak cuma kasih makan sehat, kentot, lucu. Loh, betul gak? Ini kalau Anda ngerti ini, Anda gak akan sama. Love with purpose. Ibu punya anak perempuan. Dia bukan cuma sehat, kuat gitu ya. Dia akan milih, tak doa nak kamu dapat jodoh yang baik. Loh, betul nggak? Itu dream, that's the destiny. Saya sama anak saya, aku doa untuk kau menemukan masa depanmu. Amin. This is love with purpose. This is a personal love. Jadi kelahiran dan kedewasaan itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Di dalam cinta, dalam perjanjian, dalam covenant. Dalam cinta yang personal. Jadi kita gak bisa bilang, oh ya betul dicintai, betul ditolong. Selesai. No. Dia punya mimpi dalam hidupmu. Orang Israel gak berhenti dicintai loh. Betul? Tapi dia tidak pernah memperkenankan Tuhan. Karena dia nggak pernah bertumbuh menuju destiny. Dia nggak kehilangan berkat, dia kehilangan tanah perjanjian. Saya kasih contoh lagi. Ibu-ibu dan saudari-saudari. Kalau Anda diajak traktir teman sekantor, atau segrup, atau sesekolah, sekelas kalau yang masih sekolah. Anda yai atau Anda tolak? Ditraktir rame-rame. Anda yai atau Anda tolak? Susah banget jawabnya. Takut dijebak. Saya nggak jebak, saya betul-betul tanya ini. Anda yai nggak? Ditraktir ya iyalah gitu ya. Siapa takut? Ya kan? Gratis kan? Tanpa mengurangi yang mentraktir. Ini iman GR. Sebab sebentar siang nanti saya ditraktir. Iman GR. Tapi
Anda ditraktir 10 kali. You are blessed. Senyum kanan, senyum kiri, pulang kenyang. Anda nggak berubah. Betul nggak? Hidup kita nggak berubah hanya karena kita ditraktir. You are blessed. But you never change because of traktir. Ya kan? Pertanyaan kedua, ibu-ibu perhatikan. Apakah dalam hidup Anda mengiyakan semua ajaan kencan pria yang mengajak kencan Anda? No. Kalau ditraktir, oke. Ya toh? Ya toh? Rame-rame oke. Kalau diajak kencan, kok enggak oke sama semua orang? Karena ini beda. Padahal diajak kencan juga ditraktir. Betul enggak? Betul enggak? Khususnya pertama-tama. Itu. Kalau berikutnya bisa ya gantian dong gitu ya. Pertama biar dia nggak punya duit, carikan utangan gitu ya. Bahkan restorannya lebih bagus mungkin. Berdua. Betul? Kenapa Anda nggak mau? Nggak pikir dulu. Hanya sama orang yang Anda suka. Why? Karena ini beda. Ini common. Yang ini personal. Amin. Dan ini ada risikonya. Apa risikonya? Kalau udah berdua nih, aku pengen kamu tahu, aku sayang sama kamu. Amin. Kamu mau nggak jadi pacarku? Dan ketika si gadis bilang iya, sejak hari itu jadian. Katakan jadian. Loh, iya toh. Dan sejak hari itu perhatikan, hidupnya nggak pernah sama. Satu, jangan coba-coba goncengan sama pria lain. Pacari cemburu. Dua, dulu yang fans-fansnya yang mengagumnya dia harus mulai dibatasi. Yang hubungannya koko adik katanya. Ada kadang-kadang cocok tapi nggak pacaran. Si pacar, ini nggak ada apa-apa, ini cuma kokoku kok. Pacarnya pasti bilang, nggak koko-kokoan. Aku nggak mau kamu koko-kokoan sama dia. Betul nggak? Nah. Ini bukan common, bukan take care. This is personal. Amin. Tetapi sebaliknya, perhatikan, ini amazing. Sejak hari itu dia mengalami kunjungan rutin. Ya dah? Dan dia dia akan dapat karunia namanya urapan kepepet tadi. Perhatikan, kalau dia bangun pagi badannya meriang, nggak bisa bangun, demam, dia telepon kunjungan rutin baik lewat WA maupun dia datang. Ya toh? Nah ini bangun pagi nggak bisa bangun, terus dia telepon atau WA, Mas, Kak, kok aku sakit, badanku demam nggak bisa bangun. Pacarnya datang nggak? Datang. Sebabnya apa? Sebabnya jadian. Katakan jadian. Loh, nggak apa-apa, Anda boleh ketawa, nggak apa-apa. Tapi ini penting sekali. Saya bisa katakan begini, Tuhan itu cinta sama semua anaknya. Tapi Tuhan itu belum tentu jadian loh. Banyak anak Tuhan nggak jadian. Belum, karena untuk jadian dia harus jawab. Tuhan tuh ngapain paksa? Ini cinta yang bukan, saya nggak ingin mengubah teologi. Katanya kalau di bahasa teologi, terminologi, apa itu agape? Cinta tanpa pamrih. Tidak, saya dapatkan nggak begitu definisinya. Saya nggak minteri doktor teologi. Ini cinta punya tujuan. Ini cinta, ya sudah kamu. Kalau si gadis belum nerima karena fansnya banyak, tak pikir-pikir dulu, dia tetap cinta, ya perhatikan. Tapi nggak jadian. Jadi ketemunya nggak rutin. Kapan? Waktu KKR tok. KKR Benihin ketemu. Di rumah, kamar, nggak ketemu. Kenapa? Nggak jadian. Loh. Padahal kalau jadian, Tuhan itu urapan kepepet, datang ide. Saya itu bersaksi untuk hidup saya.
Lu datang, tak bengoi Tuhan, selagi krisis Tuhan, tolong aku. Tuhan tuh kasih pertolongan. Amin. Saya jauh dari sempurna. Saya berani katakan, saya bukan sempurna, jauh dari sempurna. Tapi one thing, saya jadian. I can sense the presence of God, not just in the Sunday service. Jadian, jalan satu step sebelum orang menikah. Amin. Kenapa banyak orang nggak bisa ngalami hadirat Tuhan? Simple, belum jadian. Belum jadian. Colek kanan kiri nggak usah dijawab, yang dicolek ya. Udah jadian belum sama Yesus? That's very important. Nah, anak Jakarta, siapa dari Jakarta? Dia punya istilah yang sangat alkitabiah. Dia tanya gini, lu ngapain sama dia? Lu ngapain sama dia? Dia bilang gini, gua lagi jalan. Loh, betul enggak? Gua lagi jalan. Jalan, walk. Makanya Henok bergaul dengan Allah, Nuh bergaul dengan Allah, bahasa Inggrisnya walk with God. He is not just ticket to heaven, he is the way. Jalan. Makanya saya nulis buku Come Sit Walk. Sit itu jadian. Kami itu diundang. Tadi pemimpin pujian bilang, bukan aku yang pilih, dia yang pilih. Tapi pilih bukan cinta, aku cinta Common Love, cinta Bos Baik Hati Bagi Sembako. No. Aku sayang sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacarku, jadi bojoku? Halo, saya bahasakan ya, Jawa Timur. Ini bukan cinta, ya wes terserah kamu cinta, aku cinta. Enggak. Ini cinta punya tujuan. Ini cinta yang ngepek. Ngerti? Cinta yang ngepek, Anda tidak perlu bayar, kan ditraktir kan, dijajak dating kan nggak bayar kan, ditraktir kan, gitu. Tapi risiko ini bukan suruh bayar, tapi Anda kalau bilang ya, Anda dipek. Loh, dipek itu diambil. Jadi ini cinta ngepek, kalau Anda terima cinta ini, Anda dipek. Cinta yang bilang, aku mau kau jadi milikku. Karena aku tuh passion. Bukan cuma sano. Compassion. Kasihan. Aku passion. Raymond. Dia gak ngomong, I love you Raymond. Personal. Dan ini punya tujuan. Dan kalau Anda masuk di area itu, Anda tidak pernah jadi orang biasa. Kenapa banyak orang Kristen orang biasa? Karena nggak punya tujuan. Karena belum jadian. Saya ajak Anda jangan berhenti di pengampunan. Anda diajak jadian, anak yang hilang dipeluk bapak ya. Itu bahan waktu retreat. Apa? Jubahnya ganti belum? Sudah ganti belum waktu dipeluk? Belum. Banyak orang berhenti di situ. Diampuni, ditolong. Padahal Tuhan itu ingin masuk lebih dalam. Enggak cuma jadi pegawai, jadi anaknya. Amin. Kalau besar jadi apa? Oh, habis. Ahli waris. Terima kasih. Oh, pakai dijami segala di sini. Nggak bisa. Oke. Nah, udah lupakan. Sudah. Nah, jadi begini. Melalui perjanjian, promise itu menjadi reality. Melalui perjanjian, orang boleh masuk dalam keintiman. Enak aja, gue mau intim. Jadian dulu, nikah dulu. Amin.
baru masuk. Dan waris itu hanya terjadi pada hubungan bukan pegawai. Gitu loh saudara. The power of covenant. Anda nggak pernah jadi biasa. Amin. Di situ Anda mengalami kehadiran. Anda nggak ketemu peraturan. Anda ketemu grace through relation. Aku sayang sama kamu. Dan itu very personal. Saya tantang begini, kalau ada seorang gadis, untuk yang saudari-saudari. Kalau kamu pacaran sama seorang pemuda, pemuda itu sayang sama kamu, kamu sayang sama dia. Siapa yang masih single? Saudari, yang masih single, saudari. Putri perempuan yang masih single, angkat tangan. Emang udah double semua? Oke? Kalau kamu punya pacar pemuda sayang sama kamu, kamu sayang sama dia, oke? Saya tanya, tolong dijawab supaya yang lain tahu. Kamu sayang, dia sayang banget sama kamu, kamu sayang sama dia, tapi adiknya jahat sama kamu. Adiknya dia menjahati kamu, jahat sama kamu. Kamu putus nggak sama dia? Kamu putus nggak? Dia sayang banget sama kamu, cuma adiknya jahat sama kamu. Kamu putus sama dia nggak? Atau tetap jalan sama dia? Kemana? Tetap jalan? Ragu-ragu, jalan atau putus? Jalan atau putus? Jalan. Perhatikan. Kenapa ada sebagian orang dan mungkin banyak melayani Tuhan, menggebu-gebu, aktif di gereja, kecentok, konflik sama pemimpin rohani, kecewa sama pendetanya, pemimpin rohani, motong. Ya tahu motong? Berhenti pelayanan, gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan. Lah pemimpin rohani pendeta itu kan adiknya Tuhan Yesus. Loh kalau jahat pun kan adiknya Tuhan Yesus, kan bukan Tuhan Yesus yang jahat, betul nggak? Loh kenapa dia motong? Iya kan gitu. Loh betul ada nggak orang? Banyak. Betul nggak? Gak Tuhan-Tuhanan. Opo? Lah motong itu apa? Give up. Sudah, nggak Tuhan-Tuhan, nggak gereja-gerejaan. Itu artinya dia belum kenal Tuhan secara cinta yang personal. Kalau jahati kan pendeta nih. Pendeta kan adik Tuhan Yesus. Loh betul nggak? Kan bukan Tuhan Yesus. Loh. Kita harus mengenal cinta yang personal. Anda nggak mau kehilangan itu. Saya minta waktu sudah. Setelah itu ada kebaktian berikutnya? Enggak apa-apa lah. Kapan lagi saya bisa marah-marah gitu? Ini akan merubah hidupmu. Betul saudara. Ini saya temukan istilah itu. Ini untuk membedakan. Sekalipun dia punya sekian miliar umat, dia cinta kita ini personal. Gitu loh saudara. Anda harus membangun hubungan yang personal. Setelah itu baru kita bersama-sama sebagai tubuh Kristus juga. Tapi Anda harus punya fondasi personal. Kalau enggak, goncangan terjadi, murtad. Banyak orang ikut Kristen seperti ikut partai. Ini bukan partai. Anda ikut satu pribadi. Dan dia hadir. Caranya gimana? Dia bukan cerita, bukan mitos, bukan legenda. It's not legend, just legend might he become real. Melalui Roh Kudus, Holy Spirit. Makanya dia berkata, aku ada itu I am, bukan I was. Dia ada di 3 dimensi waktu. Ini kuantum fisik tau. Masa lalu, sekarang, dan akan datang. Future.
Tapi Anda dan saya hanya ada satu slice waktu, satu potong waktu yang namanya now. Makanya dia I am. Supaya dia bukan cuma he was, he is. Sehingga Anda bisa mengecap kebaikannya. Amin. Itu loh saudara. Dan dia masuk dalam perjanjian. Nah, perjanjian itu berdasarkan apa? Berdasarkan korban sembelihan. Nggak bisa. Korban sembelihan, dari dia itu tubuh dan hidup. Dari dia itu tubuh dan hidup. Dari tubuh dan darah, korban sembelihan, itu redemption. Ini, bawalah kemari orang yang kukasih, yang mengikat perjanjian dengan aku, berdasarkan apa? Korban sembelihan. Dari dia adalah redemption, apa, penebusan dari orang pilihan. Apa yang dipersembahkan? Tubuh dan hidup. Makanya pernikahan itu menyerahkan tubuh dan hidup. Darah itu hidup. Makanya ada tanda darah. Yang laki disunat, ya, disunat kan? Saya terus tanya, yang perempuan kemana ya? Tiba-tiba saya dapat pengertian. Medis tidak menemukan gunanya selaput darah. Virginity. Untuk apa? Secara fisikal itu tidak ada gunanya. Jadi untuk apa virginity itu? Itu bukan untuk sesuatu yang fisikal. Sebab seketika seorang gadis masuk dalam pernikahan, dia berhubungan intim dengan suaminya. Ya, itu robek dan ada darah. Jadi ada sesuatu yang dipotong. Sesuatu yang dipotong dalam hidup kita. Makanya kata covenant itu beret, cutting flesh. Jadi penyembahan itu bukan nyanyi. Menyerahkan tubuh dan hidup. Tapi bukan kita dulu. Dia lebih dulu. Terakhir. Dan kehadiran pertama sebagai Bapa. Nanti ujungnya dia akan sebagai Raja. Kalau kita dewasa menjadi Raja. Dia Raja, kita jadi mempelai dan pewaris pemerintah. Imam dan Raja. Kelahiran dan kedewasaan. Punya purpose. Doa Bapa kami, Bapa ujungnya Raja. Nah, Anda tidak bisa masuk dalam Raja kalau Anda nggak kenal dia sebagai Bapa. Untuk itu Anda harus punya hati seorang anak. Israel tidak punya hati anak. Anak itu percaya sama bapaknya. Amin. Kita lihat satu film. Bedanya grace dengan Taurat. Injil itu hubungan. Jadi bukan kekuatan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Itu perlu ada tetap sebagai border and guidance. Tetapi kekuatannya lahir dari sebuah hubungan. Technology cannot replace love. Nanti setelah ini 2 film, setelah itu kita contemplate. Silakan. Nah, ini ada anak lapar. Jadi kita ini jiwa kita lapar, kita gelisah. Nah, terus jangan nangis. Enggak bisa. Suaranya. Ma, pasti dia lapar. Oh, dia pegang-pegang dada. Ya enggak bisa. Kasih mainan, Pak. Tes. Tuh. Tambah nangis. Jangan berzina, jangan mencuri gitu ya. Jangan nangis, tambah nangis. Tambah nangis loh.
namanya perjumpaan. Daddy. Ketika Yesus menjumpai Maria Magdalena, dia nggak datang sebagai holy man. Dia datang, ini anak perempuan udah rusak ini, digerebek orang ya. Udah hancur, habis, narkoba, berzina. Yesus, saya baratkan ini, dia nggak datang sebagai nabi, kamu berdosa. Dia datang begini, kalau bahasa Jawanya enak. Nduk, iki bapak nduk. Wis, aku dik kene, aku ono bersamamu. Iki bapak nduk. Ojo nangis, ojo susah. Amin. Itu bukan peraturan. Amin. Anda harus ngalami. Karena Injil itu esensinya bukan peraturan. Hubungan. Tapi hubungan yang dimiliki dan memiliki. Amin. Anda nggak ikut peraturan. Anda ikut someone, not something. Someone. Saya bukan pengikut. Saya nggak tertarik jadi pembela agama. Halo? Karena Tuhan bukan agama. Agama itu wadah untuk menemukan Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Amin. Tapi saya dipanggil untuk menjadi penyembahnya. Bukan pengikut agama. Nah, step pertama Anda harus kenal dia sebagai Bapak. Bapak Anda nggak harus nyembah. Terus apa Pak? Percaya dia baik. Percaya dia baik. Itu hadiah buat Tuhan. Percayalah dia baik. Tidak selalu keadaanmu baik. Ya toh? Tapi percaya dia baik. Amin. Oke, itulah nama hati anak. Punya hati anak enggak? Anda dan saya anak Tuhan. Belum tentu punya hati anak. Israel itu anak Tuhan. Tuhan itu punya dua anak. Anak sulung sama anak bungsu. Anak sulung Israel, anak bungsu gereja. Dua-dua hilang. Pernah hilang. Gitu loh saudara. Gagal percaya Tuhan baik. Dasar fondasi Tuhan baik. Kita lihat film terakhir dan kita kontemplasi. Saya minta siap-siap pemain musiknya. Lily Disneyland. Do you want to open a birthday present early? Kamu. You do? Okay, go sit on the couch. Kamu lihat tuh. Buka aja. Ini anak. Is your birthday coming? Okay. Ulang tahunmu So just sudah open that backpack. lagi ulang tahun kok. Ini loh hadiahnya. Kok buka tasnya? Heavy. Just cause. No, just open it. Just look what's in Buka there. aja. Oh, My goodness. Well, what's in there? apa itu di situ? Pull the stuff out. I got a movie. How'd you know I won this? Kamu kok tahu aku pengen ini? What else? I got another movie. How'd you know I won this? I didn't. I How? just didn't. Mommy, how? Whoa. Wow, itu hati anak itu. Wow, gitu. Those. Pajamas. What kind are those? There's a monster. I mean, Minnie Mouse. Minnie Mouse. What else is in there? Pajama pants. Wow. Wanna see? Do you remember? Show me. Disney. What does it say? I love Disneyland. Disney. What else is in there? Apalagi di situ? Snack, Snacks? Oreo, What else is in here? More snacks? terus snack lagi. Ini baru Oreo. That's it. Where do you think we should take all this stuff? Apa yang kamu harus lakukan sama barang-barang? Where do you want to go with it? Kamu mau kemana? If you could go anywhere, where would you want Kamu to go? pilih-pilih kemana? Aku pilih Disney. Why don't we go? Ayo kita sama. Okay, let's go. Now.
Today. I'm being serious. We going? We're leaving today to go to Disneyland. Are you joking? No, I'm not joking. Are we done? Yes, we're going. Are you excited? It's for your birthday. Happy birthday. It's my birthday today. No, in a week, but we're going. I'm crying too. I'm crying too. You excited? Your daddy hugs. We're going when Daddy gets home from work. When Daddy gets home from work, do a happy dance. Yeah! I love you. I love you too. Umur kita boleh jadi tua, hati kita nggak boleh tua. Setua apapun kita, udah punya cucu rambut putih, percayalah, Anda ketemu Tuhan, Anda dan saya nggak lebih anak kecil. Papa, Daddy, amin. Sebelum Anda jadi mempelai, worship, Anda harus jadi anak. Ini the essence of the gospel. Alami now. Dia Jehovah Shammah. You can have experience His presence. Even not just in this service. If you live in His covenant. You can feel His presence in your life. He is in real. Satu lagi ya. Silakan. Yang main keyboard, oh ya, Bapak pegang tanganku. Mainkan dulu aja. Bapak pegang tanganku. Main string aja. Saya di Jakarta, bisa yang string soft. Oke. Saya di Jakarta, saya mengadain seminar. Selesai ada 2 pria wanita. Ini pengalaman yang sangat memberkati saya. Saya amazed sama Tuhan. Si ibu, si Taci, dia duduk minta didoakan. Si prianya 3 baris di belakang, dia nggak mau ikut. Hostnya ngisi, Pak, iki wong bermasalah Pak. Apa? Ini suami istri? Bukan. Mereka pacaran. Mereka siapa? Itu perempuannya janda 2 kali, lakinya duda 1 kali. Oh, ketemunya di mana? Di sidang perceraian. Anda bisa bayangkan. Saya doa apa Cik? Pokoknya doain Pak. Saya doain manifest. Muta-muta. Selesai. Bu, jangan berzina. Orang Jakarta biasa seperti itu kayak. Terus tiba-tiba saya 32 prianya itu duduk itu. Itu orang agama lain. Saya tiba-tiba hati saya itu tergerak. Saya nggak bisa ngomong itu setiap kali saya bisa ingat diri saya itu seperti dia, pengko. Apa ya? Stubborn. Kok aku mau bicara sama Anda, saya bilang. Gini kok, saya kasih tahu, Yesus itu real, Yesus itu hidup, dia bukan cerita. Tapi gini kok, engkau tidak harus percaya, gak usah percaya dia. Itu itu hikmat Tuhan saat itu. Gini aja kok, tantangan dia, ajak dia ngomong, tantangan dia. Wah, dia bingung. Gini kok, engkau usah ngomong gini, gak usah ngomong percaya. Ngomong gini, Yesus, kalau engkau itu benar-benar ada, kan belum percaya toh. Kalau engkau itu benar-benar ada dan engkau cinta sama aku mau percaya. Setuju? Dia bingung. Oke, setuju. Buka tanganmu. Ngomong sama dia. Yesus, yang intirukan. Kalau engkau itu benar-benar ada, jadi belum percaya dia ada toh? Percaya ada aja belum. Dan engkau mencintai aku seperti yang diceritakan, aku mau percaya. Saya cuma di Tuhan, hampiri dia. Engkau jamah dia. Saya tuh cuma ngomong gitu. Tiba-tiba saya waktu berdiri itu, saya rasa itu satu aliran tuh lewat dari kepala saya atas. Saya tuh rasa tuh, zoom. Tiba-tiba di depan saya tuh cuma, dia tuh geblak, boom, jatuh. Zoom, boom. Dijatuh di tanah,
Saya nggak kagum sama jatuhnya semata. Dia nangis di batu. Tadi wajahnya kayak nggak ada ekspresinya gitu. Tiba-tiba bungai. Saya langsung teriak, Tuhan kok keren Tuhan. Apa artinya? Jehovah Shammah, dia hadir. Ini aku. Amin. Saya bilang keren kok Tuhan. Sampai lama dia bangun, saya dipeluk. Saya ingat pengalaman saya. Tuhan kalau engkau itu ada, saya mau percaya. Dan Tuhan menyatakan diri. Dia bukan cerita. Amin. Anda yang belum pernah ngalami atau Anda yang sudah ngalami, Anda mau ngalami lagi, atau Anda yang sudah lama nggak ngalami, Anda masuk dalam jadian, Anda akan dikunjungi setiap hari. Dan dia nggak menjadikan kita budak. Walaupun kita ini budak sebetulnya. Di beliau. Kenapa dia nggak memperbudak kita? Karena dia jatuh cinta. Nggak ada dewa seperti itu. Nggak ada. Dewa itu bilang, lu mati buat gua. Aku yang cipta kok. Lu kasih sama aku. Betul nggak? Tuhan nggak begitu. Aku sayang nak. I will do whatever I can do. And he gave his beloved son for his beloved creation. You and I. Because he's so passionate